Jaringan VoIP. Teknologi layanan jaringan. Apa yang diperkirakan Anda tentang mendengarkan jaringan VoIP ini? Jaringan VoIP, apa gitu? Perkenalkan, nama gue Albert dari kelas 12 TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Simak berikut. Pertama-tama, apa itu VoIP? VoIP adalah singkatan Office over Internet Protocol atau VoIP. Itu teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara ini diubah menjadi kode digital yang dialihkan melalui jaringan-jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat siklus analog telepon biasa. Definisinya itu adalah suara yang dikirimkan melalui protokol internet. Ya, ini ada gambarnya. Ini ada sebelum adanya VoIP. Nah, ini ada sesudah dari gambar VoIP. VoIP ini kayak disambungkan dari server IP ke telepon gitu, PBX. Unsur pembentuk jaringan VoIP. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada proxy. Proxy merupakan jembatan di antara komputer dengan internet. Dioperasikan oleh software. Meneruskan paket permintaan komputer user kepada server lain di dalam internet. Kedua ada protokol, pintu gerbang. Merupakan aturan yang harus dipenuhi agar akses komunikasi VoIP ini bisa melewati jaringan internet seperti ISP, H32, atau R/STIC. Yang ketiga adalah codecs. Merupakan algoritma yang dapat mengkonversi atau meng-cross-press format suara ke dalam bentuk kode ataupun sebaliknya. Di sini ada gambar proxy server. Itu ada komputer, laptop, atau HP yang kita gunakan setiap hari-hari. Itu ada proxy server, di internet nyambung ke proxy server ke tempat HP kita. Ngomong-ngomong tentang protokol H232, itu ada salah satu protokol VoIP yang penerapannya ditemukan secara luas untuk lalu lintas jarak jauh, seperti layanan jaringan area lokal atau LAN. Teleponi over internet. Di sini teleponi yang merupakan teknik pengiriman suara melalui jaringan data yang kemungkinan pengguna sistem telepon untuk memanggil telepon tertentu via internet. Pengaksesan black box dari setelah PBX dilakukan dari value tertentu, misalnya diikuti nomor extraction yang dipanggil. Black box merupakan fungsi signalis, digitalis, kompresi suara, dan paket tralis. Ada 4. Mengapa VoIP itu begitu pesat gitu? Pertama ada perkembangan teknologi transmisi SDH/WDM menghasilkan kapasitas suara yang besar, mengakibatkan tarif listen line menjadi murah. Yang kedua ada perkembangan teknologi IP, memungkinkan penyaluran voice dengan kualitas yang cukup baik, kemampuan melipat ganda bisa menjadi 8 kali lipat. Yang ketiga ada cost menit. VoIP ini sangat murah dibanding IID. Nah, yang keuntungannya ini adalah bertelepon menggunakan VoIP itu ada segi biaya yang jelas lebih murah gitu. Tarif telepon tradisional karena akan ditekan hingga 70% yang bersifat global gitu. Yang kedua ada biaya maintenance. Dapat ditekan karena Office Data Network terpisah, sehingga IP phone yang ditambah dipindah menjadi dan diubah gitu. Yang ketiga ada hal ini karena VoIP dipasang di sebarang Ethernet atau IP address. Tidak seperti telepon tradisional yang harus mempunyai port tersendiri di sentral atau PBX. Ngomongin tentang kekurangan menggunakan VoIP, ini adalah sulit mengirim fax. Perlu jalur internet yang cepat, biasanya backbone diharuskan menggunakan fiber optics. Susah menentukan hermetical. Dan kelemahan jaringan yang menjadi musuh VoIP adalah delay, filter, paket loss, keamanan, dan echo. Kita lanjut, kelemahan jaringan yang tadi adalah delay. Nah, delay ini adalah jaringan yang berbasis dengan background setelah yang tidak cocok untuk VoIP karena delay satelit yang sangat besar sehingga menyebabkan suara kita yang lama terdengar di dalam bicara. Solusinya dengan fiber optik. Yang kedua ada jitter. Jitter pada intinya itu
variasi dan delay yang terjadi adalah karena adanya perubahan terhadap karakteristik dari suatu sinyal sehingga menyebabkan terjadinya masalah pada data yang dibawa oleh sinyal tersebut. Solusinya dengan cara mengaplikasikan suatu sistem putar pada pesawat penerima menstabilkan data. Suara sebelum ditampilkan, efek sampingnya akan sedikit delay gitu. Yang ketiga ada paket loss hasilnya hilang paket data yang sedang dikirimkan. Hilangnya data ini bisa disebabkan karena jitter, delay karena ada permasalahan di perangkat jaringan seperti router yang terlalu sibuk, jalur komunikasi yang terlalu padat penggunanya. Solusinya adalah peralatan yang lebih bagus dibandingkan peralatan jaringan yang internet biasa, dan kualitasnya harus lebih baik lagi gitu sinyalnya. Dan keamanannya, kelemahannya yang pertama ini ada keamanannya. Karena suara berjalan dari internet, maka tetap ada kemungkinan data suara akan disadap oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Solusinya itu ada membangun sistem keamanan lebih baik gitu, lebih ditingkatkan lagi efeksi datanya gitu. Cara kerja VoIP. Nah, di sini ada cara kerjanya itu yang menarik adalah banyak cara untuk melakukan panggilan itu. Ada 3 jenis metode berbeda yang paling sering digunakan. Walaupun banyak, tapi aku pilih 3 aja untuk melakukan layanan VoIP ini, yaitu ada ATA Analog Telephone Adapter, IP phones, dan computer to computer. ATA Analog Telephone Adapter ini dengan cara yang sederhana yang paling umum gitu. Dengan menggunakan suatu alat itu ATA memungkinkan kita untuk menghubungkan pesawat telepon biasa ke komputer atau yang disambungkan ke internet untuk dipakai VoIP. ATA adalah alat pengubah sinyal dari analog menjadi digital. Nah, cara kerjanya itu ada mengubah sinyal analog dari telepon mengubah menjadi digital yang ditransmisikan melalui internet. Providernya, ownernya atau bisa disebut ATA ETT Carve Tage membuat ATA ini memberikan secara gratis pelanggan dari sebagai bagian servis mereka gitu. Jadi gratis untuk menggunakannya. IP phone, pesawat telepon ini dikhususkan kelihatan sama seperti telepon biasa. Selain mempunyai konektor LJ11 standar, IP phone ini juga mempunyai konektor LJ45. IP phone menghubungkan langsung dari telepon ke router. Di dalam IP phone ini ada semua perangkat keras maupun lunak yang terpasang di dalam melakukan panggilan IP. IP phone ini cables wireless yang tersedia memungkinkan para pengguna untuk melakukan panggilan VoIP dari hotspot yang tersedia gitu. Lanjut, komputer to komputer. Nah, ini yang terakhir yang paling mudah melakukan panggilan VoIP, bahkan tidak usah bayar 1 sen pun melakukan panggilan SMS, jadi gratis gitu. Beberapa perusahaan menawarkan program yang harganya murah bahkan gratis yang dapat digunakan melalui panggilan VoIP. Nah, yang disediakan dalam program software ini itu ada mikrofon, speaker, sound card, dan koneksi internet gitu. Yang diutamakan koneksi internet yang relatif cepat seperti koneksi kabel atau SDL. Selain biaya per bulan SPA yang tidak ada lagi biaya untuk panggil komputer atau komputer seberapa jauh pun jaraknya. Jadi tidak ada lagi biaya untuk panggilan gitu. Nah, di sini aku kasih gambaran buat kalian gitu. Atau analog telepon adapter ya seperti ini. Seperti kotak. IP phone ini telepon yang ada di perusahaan-perusahaan. Yang ketiga ada komputer to komputer. Nah, ini dari satu komputer mengirimkan file dengan komputer lainnya gitu. Nah, segitu aja kali ya. Makasih ya. Walaupun ada kata-kata yang sulit untuk dijelaskan gitu, tapi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas untuk diucapkan gitu. Nama gue Albert, sekian dan terima kasih.